Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Arif Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah etika bisnis dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dewi Meila Nasari, Gina Saraswati, Muhammad Asep Sarkawi, Muhammad Wildan, dan Anita Sapitri akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami yang berjudul Tanggung Jawab Terhadap Pelanggan. Selanjutnya adalah pemaparan materi dan materi pertama akan dipaparkan oleh Muhammad Wildan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang tanggung jawab terhadap pelanggan. Memahami konsumen dan praktik bisnis yang merugikan. 1. Pemahaman yang benar mengenai konsumen akan memberikan masukan yang berharga bagi pemasar agar dapat menyusun strategi pemasaran dengan lebih baik. Yang kedua, pemasar harus bisa mengkomunikasikan produk yang dihasilkan oleh produsen agar dapat dimengerti dan dipahami oleh konsumen. Yang ketiga, pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen akan memberikan manfaat bagi produsen, tetapi terkadang juga dapat menjadi senjata bagi produsen untuk memanipulasi konsumen. Nah, yang terakhir, kelemahan konsumen dimanfaatkan untuk memanipulasi perilaku konsumen sehingga konsumen tidak sabar telah dikelabui oleh praktik bisnis yang curang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya adalah Asep Sarkawi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menerangkan terkait kepentingan produsen dan konsumen. Walaupun kebutuhan dan keinginan setiap konsumen berbeda, tetapi konsumen melakukan hal sama, yaitu mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen juga memerlukan pasar di mana dia bisa membedakan yang baik dan buruk. Namun sering terjadi ketegangan antara konsumen dengan pelanggan karena memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu si produsen yang mengambil untung, sedangkan konsumen. Selanjutnya yaitu praktek penjualan makanan yang merugikan konsumen. Yang pertama, manipulasi harga. Yang dimaksud dengan manipulasi harga yaitu sebuah upaya yang sengaja oleh suatu oknum untuk mencampur tangani suatu pasar atau suatu harga. Contohnya seperti minyak di Indonesia sebagai pengekspor, tetapi di negeri ini minyak harganya melonjak karena ada suatu oknum yang nakal mengendapkan produksi minyak tersebut. Jadi ada lonjakan harga. Yang kedua, promosi pengurangan harga yang tidak benar. Jadi banyak toko-toko yang banyak diskon, tetapi konsumen setelah masuk tidak sesuai dengan diskon yang diberikan. Yang ketiga, biaya kemasan. Biaya kemasan tersebut biasanya sudah termasuk kepada biaya produksi, tapi ada sebuah perusahaan yang dibedakan dari biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya kemasan. Keempat yaitu short twisting dan slot filling. Short twisting yaitu berat badan, berat produksi yang tidak sesuai dengan yang tertera dari kemasan tersebut. Sedangkan slot filling yaitu sebuah impresif suatu kemasan, jadi seolah-olah kemasan itu terisi penuh, padahal isinya sedikit. Yang kelima itu penempatan produk yang mentah atau rusak, yang keenam yaitu manipulasi timbangan. Manipulasi timbangan banyak sekali, contohnya seperti
pedagang buah yang timbangan tersebut sudah disetting terlebih dahulu, sudah dikurangi, jadi timbangan tersebut tidak sesuai dengan timbangan yang aslinya. Yang ketujuh itu pembelian harga yang ganjil. Yang kedelapan terakhir tanpa tanggal kadaluarsa. Yang ini yang seharusnya setiap produksi harus ada tanggal kadaluarsanya, karena supaya konsumen bisa mengetahui tanggal berapa makanan itu tidak bisa dikonsumsi oleh konsumen. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Gina Saraswati. Padanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara konsumen dan keamanan makanan. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia terkait keamanan makanan. Kasus-kasus tersebut menggambarkan betapa rentannya konsumen terhadap keselamatan jiwanya. Dalam posisi ini, pihak siapa sih yang dirugikan gitu kan? Pastinya konsumen. Dan ironisnya lagi, penyelesaian kasus seringkali tidak pernah tuntas. Lalu kepada siapa konsumen harus memperjuangkan hak-haknya? Dan sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 3 UU PK ayat 8 tahun 1999 yang berisi tentang 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dan yang terakhir, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, keterkaitan antara konsumen dan industri makanan minuman. Manusia adalah konsumen terbesar produk makanan dan minuman. Konsumen bukan saja menuntut tersedianya makanan dan minuman dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi juga berkualitas dan menjadi perhatian konsumen saat ini. Dengan munculnya teknologi pangan, maka sangat berpengaruh besar terhadap ketersediaan bahan pangan. Alam serta bumi dapat menghasilkan bahan pangan secara berskala, sedangkan kebutuhan manusia itu sifatnya terus menerus gitu kan. Jadi mungkin jika kita harus menunggu kebutuhan hingga panen tiba, nggak mungkin. Soalnya kan kalau misalkan panen itu paling 4 bulan sekali atau enggak 3 bulan sekali. Nah, oleh karena itu teknologi pangan diciptakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan teknologi pengawetan bahan pangan sehingga makanan bisa disimpan lebih lama dan bisa dikonsumsi jangka panjang. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dewi Meilanasari. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ialah undang-undang dan peraturan yang melindungi kepentingan konsumen. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan pernah dihebohkan dengan adanya berita produk makanan yang salah satunya bahan lemak babi. Salah satu bentuk reaksi yang merugikan produsen adalah konsumen muslim yang menghentikan pembelian produk-produk makanan yang dicurigai terkontaminasi lemak babi untuk beberapa saat. Dan konsumen dan pemerintah harus mempertimbangkan hak-hak konsumen. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang tahun 1999 nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang 1945
pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 dan pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama ialah hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga dengan hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya. Yang kedua ialah hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugiannya yang diterima dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. Yang ketiga ialah hak mendapat barang atau jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh, dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian rupa. Apabila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut. Yang selanjutnya, hak menerima kebenaran atas segala informasi yang pasti. Hal yang paling utama bagi para konsumen guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi maupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi pada konsumen. Yang selanjutnya, hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Perilaku diskriminatif terdapat terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Layanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen dan satu dengan konsumen yang lainnya. Lanjutan maupun berbagai hukum, perundang-undangan dan peraturan mengenai makanan yang telah dikeluarkan, berbagai macam lembaga didirikan untuk melindungi konsumen. Namun tanggung jawab utama untuk dalam memilih dan menentukan makanan di pasar ialah sepenuhnya terletak pada konsumen. Konsumen harus tetap memperhatikan hak-haknya dalam mencari informasi, mengolah informasi, dan melakukan penilaian terhadap mutu makanan yang dipilihnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.